Salam, selamat siang sahabat terkasih. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35 tentang seorang bernama Simeon, seorang yang setia menanti janji Tuhan. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja bukan hanya dalam peristiwa besar, tetapi juga dalam kesetiaan yang dijalani setiap hari. Mari kita siapkan hati dan kita mulai pembacaan firman Tuhan. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Sahabat terkasih, Simeon tidak diperkenalkan lewat jabatan atau kedudukannya. Ia dikenal karena hidupnya benar, hatinya saleh, dan kesetiaannya menanti. Menanti bukan hal yang mudah. Namun, Simeon menanti bukan dengan keluh kesah, melainkan dengan hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat sesuatu yang indah. Roh Kudus ada di atasnya. Saat kita setia menanti Tuhan, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Sahabat terkasih, Simeon hidup berpegang pada janji Tuhan, bukan janji manusia, bukan perkiraan logika, tetapi janji yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Janji Tuhan tidak selalu disertai tanggal, namun janji Tuhan selalu disertai kepastian. Hari ini, mungkin kita juga hidup berdasarkan janji yang Tuhan taruh di hati kita. Dan seperti Simeon, kita dipanggil untuk tetap percaya meski waktu terasa panjang. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sahabat terkasih, hari itu tampak seperti hari biasa. Tidak ada tanda-tanda besar, namun Roh Kudus menuntun Simeon. Ketatan pada dorongan Roh Kudus membawa Simeon tepat pada momen yang telah Tuhan siapkan. Seringkali jawaban Tuhan datang melalui langkah-langkah kecil yang taat. Ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sahabat terkasih, bayangkan momen itu. Seorang tua renta menggendong bayi sederhana. Tidak ada mahkota, tidak ada istana, namun inilah Mesias. Tuhan sering menggenapi janjinya dengan cara yang lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Dan Simeon mengenali janji itu karena hatinya peka terhadap Tuhan. Ayat 29 sampai 30. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan rahmat-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Sahabat terkasih, Simeon tidak meminta apa-apa lagi. Ia puas karena telah melihat keselamatan Tuhan. Damai sejati tidak datang karena semua masalah selesai, tetapi
karena janji Tuhan digenapi. Ayat 31-32. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sahabat terkasih, Yesus bukan hanya untuk satu kelompok, tapi untuk semua bangsa. Ia adalah terang, bahkan di dunia yang gelap. Natal mungkin telah berlalu, tetapi terang Kristus tetap bersinar sampai hari ini. Ayat 33-34. Dan bapa serta ibunya amat heran atas segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Sahabat terkasih, Simeon tidak hanya melihat sukacita, ia juga melihat jalan salib. Iman sejati tidak menutup mata terhadap kenyataan hidup, tetapi tetap percaya di tengahnya. Ayat 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sahabat terkasih, mengikut Tuhan tidak selalu mudah, namun melalui setiap proses. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Melalui kisah Simeon, kami belajar menanti dengan setia, percaya pada janji-Mu, dan peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Ajari kami menjalani hari-hari biasa dan iman yang tetap hidup. Engkau setia menggenapi janji-Mu tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.